Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2459, Tak Tahu Malu. Ye Yuan pergi dengan bebas dan santai, tanpa hambatan di sepanjang jalan. Dia mendatangkan malapetaka di dunia abis, membalikkan seluruh ras dewa. Bahkan Tian Qing tidak berdaya untuk melakukan apapun, siapa lagi yang berani buta dan menghalangi jalannya. Meninggalkan dunia abis, Ye Yuan saat ini berencana berangkat ke Gunung Heavenspan. Saat ini, wilayahnya telah melonjak dan kekuatannya tidak kalah dengan Deva Fifth Blights. Ditambah dengan keilahian asal kekacauan yang baru diperoleh dan misterius, Ye Yuan ingin pergi ke Gunung Heavenspan untuk menguji keberuntungannya dan melihat apakah dia dapat menemukan Tear of Life atau cara lain untuk menyelamatkan Mu Ling Sui. Tapi saat itu, sesosok muncul dari sayap. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat, tapi itu adalah Pang Zhen. Pang Zhen memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia bergegas dengan kecepatan tercepat. Melihat penampilan Pang Zhen, alis Ye Yuan sedikit berkerut, segera memiliki firasat-firasat. "Mengapa kamu datang?" Ketika Pang Zhen melihat Ye Yuan, dia terlihat panik saat berkata, "Ye Yuan, semuanya buruk." Ye Yuan mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pang Zhen menceritakan peristiwa yang terjadi dalam periode waktu ini, membuat Ye Yuan murka. Ternyata tidak lama setelah dia pergi, imam besar leluhur suci keluar dari pengasingan dari alam perang purba. Selain itu, dia menerobos ke ranah Pil Dao dalam satu pukulan. Apa yang disebut ranah Pil Dao mencapai tingkat aturan di alkimia Dao. Dengan cara ini, terlepas dari 9 leluhur Dao yang hebat, aliansi ras yang tak terhitung jumlahnya akhirnya memiliki yang lain yang mencapai ranah aturan. Seluruh dunia Heavenspan sangat terkejut untuk beberapa waktu. Pembangkit tenaga aturan lain yang muncul pada saat ini dengan jelas memberikan stimulan jantung kepada banyak sekali ras. Setelah Wing keluar dari pengasingan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah menemukan Ye Yuan secara alami. Tapi setelah dia mendengar tentang pertemuan Ye Yuan, dia sangat marah. Kebetulan pada saat ini, kehidupan leluhur Dao, Lin Chaotian, secara pribadi pergi mencari imam besar leluhur suci, untuk memintanya mengambil tindakan dan memperbaiki Pil Dao untuk air leluhur, api leluhur, dan angin leluhur, 3 leluhur Dao yang hebat. Kedua leluhur Dao ini menderita luka yang cukup parah ketika mereka bertarung dengan Tian Qing terakhir kali. Tetapi tingkat pertempuran ini, cedera sangat sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, imam besar leluhur suci keluar dari pengasingan saat ini jelas pada waktu yang tepat. Tapi imam besar leluhur suci menolak tanpa ragu sedikit pun. Karena Ye Yuan, apa lelucon? Dia bisa mencapai ranah pemerintahan dan mencapai Pil Dao sejati sepenuhnya karena Ye Yuan. Sekarang, bagaimana mungkin dia bisa memurnikan pil untuk musuh Ye Yuan? Bahkan jika itu adalah leluhur Dao, itu tidak akan berhasil juga. Namun, Lin Chaotian tidak marah. Dia mengesampingkan egonya sebagai gantinya, menggunakan alasan yang benar untuk meyakinkan imam besar leluhur suci. Lin Chaotian berkata bahwa Heavenly Dao Samsara akan dimulai dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat ini, mereka harus menempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Jika leluhur Dao ras manusia kehilangan 3 orang, maka segudang ras sama sekali bukan tandingan ras dewa. Pada saat ini, mereka harus mengesampingkan dendam dan keluhan pribadi mereka, dan menempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Selanjutnya, Lin Chaotian bahkan berkata, masalah Ye Yuan memang dia tidak mempertimbangkan hal-hal dengan benar. Setelah Ye Yuan kembali, dia akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Ye Yuan. Kehidupan leluhur Dao yang agung mengesampingkan egonya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, imam besar leluhur suci masih yakin pada akhirnya. Oleh karena itu, dia memurnikan Pil Dao untuk 3 leluhur Dao yang agung, dan ini benar-benar menyembuhkan luka di tubuh mereka. Tetapi tidak ada yang bisa berpikir bahwa setelah 3 leluhur Dao yang hebat pulih dari cedera mereka, Lin Chaotian tiba-tiba menjadi bermusuhan dan membawa 8 leluhur Dao yang agung dan secara langsung mengumpulkan rahasia mendalam Bodhimanda dalam satu gerakan. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga menjadi tahanan sekarang. Dan spanduk yang mereka mainkan adalah bahwa Ye Yuan telah memasuki dunia abis. Dia pasti membelot keras Surgawi. Dengan cara ini, itu setara dengan mengkonfirmasi nama Ye Yuan sebagai pengkhianat. Semua orang yang dekat dengan Ye Yuan dikurung. Light, Lu Er, Ye Tong,
serta banyak orang terkait Bodhidharma Elang Surgawi, semuanya ditangkap. Bahkan eselon atas tentara yang tak terduga juga semuanya ditahan selain Pang Zhen. Pang Zhen memiliki pandangan marah ketika dia berkata, kehidupan leluhur Dao ini telah kehilangan semua keseimbangan penilaian. Mereka benar-benar memotong lengan mereka sendiri pada saat ini untuk tujuan mereka. Jika bukan karena leluhur keluargaku, aku juga sudah lama dijebloskan ke penjara. Yang mulia, Dao Ancestor Life telah menyebarkan berita ke seluruh Heavenspan World, dan bahkan mengirimkannya ke Abyss World melalui saluran tertentu. Mereka membuat Anda pergi ke Origin Enlightened Bodhidharma dalam waktu 1 tahun dengan nama 9 leluhur Dao yang agung, untuk meminta maaf dan meminta hukuman. Jika tidak, setiap setengah tahun, mereka akan membunuh 1 orang yang berhubungan dengan Anda. Saat ini, hanya tinggal 3 hari lagi dari tanggal setengah tahun. Setelah dia selesai mendengarkan semua ini, Ye Yuan masih tampak sangat tenang. Namun, Pang Zhen telah mengikutinya selama beberapa tahun. Dia tahu bahwa Ye Yuan saat ini sebenarnya yang paling menakutkan. Sepertinya Lin Chaotian bahkan tidak menginginkan wajah lagi, untuk mendapatkan rahasiaku. Anda ingin rahasia pada saya, bukan? Jadi bagaimana bahkan jika aku memberikannya padamu? Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Pang Zhen agak khawatir saat dia berkata, Yang mulia, Anda tidak bisa pergi. Mereka tidak bisa menangkapmu. Jadi mereka menggunakan metode semacam ini untuk memaksamu masuk ke dalam jebakan. Sekali kamu pergi, kamu pasti tidak akan bisa kembali. Ye Yuan melirik Pang Zhen dan berkata, siapa yang pertama akan mereka eksekusi? Ekspresi Pang Zhen berubah, dan dia berkata, ini Wan Zhen. Ye Yuan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu aku adalah tipe orang yang meninggalkan teman-temanku? Tenang, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Ayo pergi. Jika sebelum ini, Ye Yuan benar-benar tidak berdaya. Tapi dia mengolah keilahian asal kekacauan sekarang. Bahkan Tian Qing tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi apa yang dia takutkan? Bahkan jika aku membiarkanmu membunuh, bisakah kamu membunuhku? Hari ini, di depan gerbang lintas Gunung Origin Enlightened, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan pembunuhan itu. Bawahan bangga Ye Yuan, figur kepala tentara yang tak terduga, Wan Zhen, akan dijatuhi hukuman mati hari ini. Itu menyebabkan sensasi besar di dunia. Tentu saja, yang lebih mereka khawatirkan adalah apakah Ye Yuan akan datang atau tidak. Ye Yuan memasuki dunia abis sudah bukan rahasia lagi. Sehubungan dengan kepindahannya, orang-orang di dunia luar semuanya berspekulasi. Hanya saja, mereka semua tahu bahwa dengan kepribadian Ye Yuan, tidak mungkin baginya untuk menjelaskan apapun. Itu juga karena kesombongan Ye Yuan yang membuat masalah ini menjadi semakin membingungkan mata. Apakah kalian semua berpikir bahwa Ye Yuan akan benar-benar membelot ke ras dewa atau tidak? Sangat mungkin. Saya mendengar bahwa 8 nenek moyang besar ras surgawi memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Saat itu, mereka membunuh 18 pusat kekuatan aturan kita. Melihatnya sekarang, peluang untuk menang sangat tidak tinggi. Terlebih lagi, orang yang paling dicintai Ye Yuan kini telah menjadi putri dewa ras dewa. Tidak ada tanpa kemungkinan ini. Kau omong kosong. Anggota ras surgawi yang dibunuh Lord Saint Azure mungkin dapat menumpuk menjadi beberapa pegunungan asal Enlighten. Dia menciptakan legenda abadi, kontribusinya tak tertandingi, apakah dia akan membelot ke ras dewa? Terus bicara sampah dan aku akan memukulmu sampai mati dengan telapak tangan. Cara makan leluhur Dao juga terlalu tidak enak dilihat. Mereka kembali pada kata-kata mereka dan benar-benar bergerak melawan orang-orang di sekitar Saint Azure. Apa yang dikatakan Saint Azure pasti benar. Bicaralah dengan baik, jangan menyerang. Di kerumunan, ada banyak diskusi. Pendapat publik tentang masalah ini bervariasi karena kegagalan Ye Yuan untuk menjelaskan sejak awal. Lagi pula, tidak ada yang punya bukti untuk membuktikan ini. Tapi kehidupan leluhur Dao tidak menepati janjinya, masalah ini sudah disebarkan oleh imam besar leluhur suci. Oleh karena itu, reputasi 9 leluhur Dao yang hebat saat ini sangat buruk. Tentu saja, bagi mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, semuanya adalah semut di bawah leluhur Dao. Mereka tidak akan peduli dengan diskusi orang-orang ini sama sekali. Bab 2460, Keberanian. Berhenti melihat. Dia tidak akan datang, dan dia juga tidak akan berani datang.
Huhu, kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah seekor anjing di bawahnya. Dia memanfaatkan kalian semua untuk berperang di seluruh negeri, melakukan eksploitasi yang berjasa, memperkuat namanya dari Saint Azure. Apakah Anda merasa bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk seekor anjing? Lin Huan memandang Wan Zhen yang diikat ke tiang kayu dan berkata dengan senyum menghina. Hari ini adalah hari eksekusi. Target pertama adalah Wan Zhen. Wan Zhen menyegel laut surgawinya dan dipasang pada tiang kayu dengan metode unik Origin Enlightened Mountain, tidak dapat bergerak sama sekali. Dia melihat ke arah cakrawala dari waktu ke waktu, bukan karena dia merindukan sosok itu muncul. Sebaliknya, dia khawatir orang itu muncul. Terlepas dari hubungan persahabatan di antara mereka, orang itu adalah harapan terakhir umat manusia. Jika dia menyerah di tangan rakyatnya sendiri, umat manusia benar-benar tidak memiliki harapan. Wan Zhen berbeda dari yang lain. Rencananya sangat besar, menyimpan dunia di dalam hatinya. Justru karena ini, hubungannya dengan Ye Yuan adalah yang terbaik. Mendengar ejekan Lin Huan, dia mencibir dan berkata, ketika kita bertarung di garis depan, di mana kalian semua, para bangsawan ini benar-benar ingin berbicara tentang eksploitasi, itu juga kalian semua, orang-orang tercela dan tak tahu malu ini, yang memanfaatkan pembangkit tenaga berbagai ras, kan? Apakah nama Saint Azure perlu dibuktikan dengan pertempuran semacam ini? Huhu, jika aku seekor anjing, maka kamu bahkan lebih rendah dari seekor anjing dan babi. Wajah Lin Huan berubah muram dan dia berkata dengan suara dingin, lelucon yang luar biasa. Jika bukan karena leluhur keluarga kita dan 8 leluhur Dao yang hebat, dunia Heavenspan akan lama jatuh. Anda juga berani pamer di depan kaisar ini dengan sedikit perbuatan baik itu. Petik 2. Wan Zhen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha, itu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Penjaga leluhur keluarga Anda, mereka sedang merencanakan bagaimana mendapatkan rahasia pada Ye Yuan, kan? Jika mereka benar-benar melakukannya untuk umat manusia, mereka pasti sudah lama pergi ke dunia abis. Jika mereka tidak pergi sekarang, mungkinkah mereka menunggu sampai setelah surgawi Dao Samsara sebelum pergi? Tamparan keras mendarat di wajah Wan Zhen, langsung menamparkan sampai dia meludahkan seteguk darah. Bagaimana surga adalah tamparan dari Deva Fifth Blade. Lin Huan mendengus dingin dan berkata, lidah silet. Saat ini, nama pengkhianat Ye Yuan telah ditetapkan. Saya ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi para pahlawan dunia. Petoy. Wan Zhen meludahkan seteguk darah dan berkata dengan nada menghina, hanya orang sepertimu juga berani menyebut dirimu pahlawan. Di mana wajahmu? Di sampingnya, Lin Lang berkata dengan nada menghina, kakek ketiga, berhentilah berbicara sampah dengannya. Saatnya telah tiba, lakukanlah. Lin Huan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara nyaring, saatnya telah tiba. Sepertinya Ye Yuan telah lama melanggar keyakinannya, dan dia membelot keras surgawi. Tidak mungkin baginya untuk datang lagi. Tentu saja, Wan Zhen berkolusi dengan Ye Yuan dan membiarkan Daimelt pergi bersama. Kejahatan paling keji. Sekarang, kaisar ini akan menjalankan keadilan atas nama surga, dan memberikan hukuman mati kepadanya. Lin Lang melangkah maju, memegang piring batu giok di tangannya. Deretan pisau pendek yang indah ditempatkan di piring batu giok. Pisau pendek ini disebut Devastation Bone Gnawing Knife, alat hukuman yang sangat kejam. Dengan pisau pendek ini menembus ke dalam tubuh seorang seniman bela diri, perlahan-lahan akan memotong vitalitas hidup seniman bela diri. Namun, mereka tidak akan langsung mati. Perasaan semacam itu bahkan lebih menyakitkan daripada diiris menjadi ribuan keping. Lin Huan mengambil sebilah pedang kecil dan mengayunkannya di depan Wan Zhen dan berkata dengan angkuh, Pang, kau mungkin juga pernah mendengar tentang pisau penggertakan tulang kehancuran sebelumnya, kan? Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan ini. Ini adalah hasil dari mengkhianati umat manusia. Petoy. Wan Zhen meludah, tapi sayangnya, itu tidak mengenai Lin Huan. Hanya saja wajahnya tidak memiliki jejak ketakutan. Yang terlihat hanya amarah. Dia marah karena gagal memenuhi harapan. Dia meratapi kemalangannya. 9 leluhur Dao yang menjadi orang terkuat umat manusia sebenarnya adalah orang-orang yang membelakangi dunia untuk kepentingan egois mereka sendiri. Melihat bahwa Wan Zhen tidak takut, Lin Huan tidak bisa menahan perasaan sedikit membosankan. Tapi dia tidak peduli, dia belum melihat siapapun yang bisa bertahan hidup di bawah pisau penggerotak tulang penghancur. Puci. Lin Huan tidak ragu sedikit pun,
langsung menusukkan pisau ke posisi jantung Wan Zhen. Perasaan ditembus ke bagian terdalam dari hati langsung menyebar ke 4 anggota badan dan tulang. Wan Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam, keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhnya. Tapi dia bertahan dengan kuat dan tidak berteriak. Alis Lin Huan sedikit berkerut, sangat tidak senang dengan perilaku Wan Zhen. Pada saat ini, dia seharusnya terluka sampai dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Benar-benar bisa bertahan ya. Kaisar ini ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lin Huan tertawa dingin dan menusukkan pisau lain. Wan Zhen mengeluarkan erangan teredam lagi, tapi dia tetap keras kepala tidak mengeluarkan suara. Apakah kamu sangat kecewa? Apakah Anda pikir saya tidak akan tahan dan membuka mulut saya untuk memohon belas kasihan? Anda terlalu banyak berpikir. Tidak ada pengecut di antara bawahan Lord Saint Azure. Hanya Anda, bawalah. Jika aku mengeluarkan suara, aku, Wan Zhen, tidak layak menjadi bawahan Lord Saint Azure. Wan Zhen menghirup udara dingin saat dia berkata. Ekspresi Lin Huan menjadi sangat jelek. Dan sikap keras kepala Wan Zhen juga membuat banyak pembangkit tenaga listrik sangat tersentuh. Keberanian seperti itu, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku juga tidak akan percaya bahwa Lord Saint Azure akan mengkhianati umat manusia. Ya, seperti kata pepatah, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Menghadapi hukuman dari pisau penggerotak tulang kehancuran, dia bahkan tidak mengedipkan mata. Ini sama sekali bukan apa yang bisa dilakukan seorang pengkhianat. Ini terlalu banyak. Benar-benar terlalu banyak. Saya merasa bahwa Dao Ancestor Life hanya membuang air kotor. Petik 2. Semua orang tahu teror pisau penggerogokan tulang kehancuran. Menggunakan istilah seperti tulang bernanah dan membanjiri jiwa untuk dijelaskan juga tidak berlebihan. Namun menghadapi hukuman yang begitu mengerikan, Wan Zhen justru memasang wajah datar. Seberapa kuat kemauan yang dibutuhkan ini? Bahkan bawahan memiliki kemauan yang kuat, bagaimana mungkin Saint Azure sendiri mengkhianati umat manusia? Banyak diskusi ditransmisikan ke telinga Lin Huan, membuatnya semakin marah. Puci, pisau lain. Namun, Wan Zhen masih hanya memberikan erangan teredam. Kulitnya sudah sepucat kertas. Dia jelas sangat menderita. Tapi dia masih tidak bergeming sama sekali. Sama seperti itu, satu demi satu bilah, Wan Zhen tidak mengeluarkan suara dari awal hingga akhir. Beberapa kali, dia pingsan karena rasa sakit dan bangun lagi dari rasa sakit. Namun meski begitu, dia tidak berteriak. Dia menggunakan tindakannya sendiri untuk membela apa yang dia katakan. Ekspresi Lin Huan menjadi semakin jelek. Dia tidak menyangka bahwa Wan Zhen ini benar-benar keras kepala. Karena itu masalahnya, pergilah ke neraka. Lin Huan mengambil pisau lain dan hendak menusuk tubuh Wan Zhen. Berhenti. Tepat pada saat ini, raungan marah datang. Aura kuat yang tiada taranya mendekat dari jauh. Ini adalah aura pembangkit tenaga listrik aturan. Pada saat yang hampir bersamaan, aura kuat juga menyapu dari arah Origin Enlightened Mountain. Imam besar leluhur suci memandang api leluhur dengan wajah murka saat dia berteriak dengan marah, kalian semua terlalu berlebihan. Segera hentikan eksekusi. Kalau tidak, leluhur ini pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Petik 2. Api leluhur hanya berkata dengan dingin, rekan Daoiswing, nama pengkhianat anak ini telah dikonfirmasi. Mengeksekusinya di depan dunia sekarang, Anda tidak punya alasan untuk campur tangan. Imam besar leluhur suci berkata dengan marah, persetan. Siapa yang mengkonfirmasinya? Bukti apa yang kamu punya? Api leluhur juga tidak marah dan berkata dengan dingin, dia dan Ye Yuan membiarkan Daimelt pergi. Ini adalah fakta seperti besi. Imam besar leluhur suci hampir pingsan karena marah dan berkata dengan marah, Weng Xian, aku benar-benar buta, untuk benar-benar memurnikan pil untukmu, terima kasih ini. Bab 2461, Anda seharusnya tidak datang. Rekan Daoiswing, Anda saat ini adalah anggota dari generasi kami juga. Cakrawala Anda harus ditempatkan lebih jauh. Anda menyempurnakan pil untuk beberapa dari kita, itu untuk situasi keseluruhan umat manusia. Kami sama-sama melenyapkan pengkhianat demi kebaikan umat manusia. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan Ye Yuan baik, tetapi bakatnya terlalu kuat. Pengkhianatannya merupakan ancaman yang terlalu besar bagi kita. Itu sebabnya kami tidak punya pilihan selain menggunakan cara seperti itu. Petik 2. Ekspresi leluhur api Weng Xian tidak berubah dan hatinya tidak berpacu,
tetapi dia terus membujuk imam besar leluhur suci dengan kata-kata yang sungguh-sungguh dan niat terbaik. Penampilan itu seperti dia berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Lebih jauh lagi pantatku. Wang Xian, ini jauh dari Anda tidak akan percaya omong kosong Anda lagi. Ye Yuan akan mengkhianati umat manusia. Hehe. Bahkan jika beberapa dari kalian yang lama mati dan hanya ada dia yang tersisa di dunia Heavenspan ini, dia tidak akan mengkhianati umat manusia juga. Baik sekali. Leluhur ini belum bertarung dengan pembangkit tenaga listrik peringkat yang sama setelah mencapai Dao. Hari ini, leluhur ini akan mengukur seberapa kuat leluhur Dao. Wing tertawa dingin, aura mengesankan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Kekuatan aturan mekar dalam sekejap. Ledakan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi bergetar. Dua kekuatan besar aturan berhadapan dalam sekejap begitu saja. Imam besar leluhur suci menyerang dengan marah. Kekuatannya tak terbatas. Kecuali, fondasinya pada akhirnya tidak sedalam api leluhur. Di sekitar api leluhur, api yang mengerikan hampir membakar lubang besar di kehampaan. Setiap gerakan membawa gelombang energi yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia menekan imam besar leluhur suci. Melihat adegan ini, sudut mulut Lin Huan tidak bisa menahan senyum, dan dia memandang Wan Zhen dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa kamu telah diselamatkan? Percuma saja, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan seseorang dari Origin Enlightened Mountain. Seperti yang dia katakan, dia mengambil pisau penggerogokan tulang penghancur dan tiba-tiba menusuk ke arah Wan Zhen. Tapi saat itu, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Garis cahaya dingin tiba-tiba muncul dari kehampaan. Membawa dengan cepat dan ganas ke ujung yang sangat tajam, itu melesat ke arah Lin Huan. Puff! Lin Huan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung ditembus oleh seberkas cahaya dingin ini. Sebuah kekuatan yang luar biasa langsung membawa Lin Huan terbang keluar, memakukannya ke batu. Lin Huan membuka kedua matanya lebar-lebar, tatapannya penuh ketidakpercayaan. Degukan darah mengalir keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya berkedut. Semua orang terpana oleh seberkas cahaya dingin ini. Terlalu cepat, cepat sampai tidak ada yang bereaksi. Bahkan Lin Huan, pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fifth Light ini, dipukul tanpa reaksi apapun. Selanjutnya, pedang ini bergerak melalui kekosongan, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Pada saat Lin Huan bereaksi, pedang sudah tiba di depan dadanya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, juga tidak mungkin untuk menghindarinya lagi. Seseorang yang bermata tajam mengenali asal-usul pedang ini dan segera berteriak kaget, es pedang ruang waktu. Ini adalah pedang ruang waktu Ye Yuan. Saint Azure Ye Yuan datang. Suaranya belum memudar ketika sesosok keluar dari kehampaan, tiba di samping Wan Zhen. Siapa itu jika bukan Ye Yuan? Dengan munculnya Ye Yuan, semua orang berseru kaget. Dia benar-benar datang. Dia sebenarnya sangat berani datang. Tunggu sebentar, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Ya, saat itu, pedang kekuatan penuhnya nyaris tidak berhasil melukai Lin Huan. Kali ini, dia benar-benar menembusnya dengan satu pedang. Pembangkit tenaga listrik di seluruh gunung sangat terkejut. Mereka pertama kali dikejutkan oleh keberanian Ye Yuan. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ye Yuan pernah menggunakan jurus yang sama untuk melawan Lin Huan sebelumnya. Pada saat itu, dia hanya berhasil melukai Lin Huan. Tapi berapa lama telah berlalu? Ye Yuan benar-benar memakukan Deva Fifth Light Lin Huan ke batu dengan satu pedang. Melihat penampilan Lin Huan, dia jelas telah mengalami luka serius dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Peningkatan ini juga sedikit terlalu menakutkan, bukan? Hal yang paling dikhawatirkan Wan Zhen masih terjadi. Kecuali Ye Yuan tidak tahu tentang ini, jika dia tahu, dia pasti akan datang. Pang Zhen, mengapa Anda harus memberitahu yang mulia? Wan Zhen menatap Pang Zhen di belakang Ye Yuan saat dia berkata dengan marah. Pang Zhen terlihat canggung, tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, seorang saudara menghadapi kesulitan, bagaimana aku bisa berdiri dan melihatnya mati? Wan Zhen menghela nafas dan berkata dengan lemah, yang mulia, Anda seharusnya tidak datang. Ye Yuan tidak berbicara, tiba-tiba telapak tangannya mengenai tubuh Wan Zhen. Esensi surgawi seperti deras mengalir ke tubuh Wan Zhen dengan gila-gilaan. Pisau penggerobak tulang penghancur itu terguncang oleh esensi surgawi ini dan benar-benar ditarik keluar pada saat yang sama, digantung di udara. Ye Yuan menunjuk dengan ujung jarinya.
Pisau penggertakan tulang kehancuran jatuh ke area jantung Lin Huan dengan swoosh. Ah! Lin Huan berteriak sedih, berjuang tanpa henti kesakitan. Hanya saja tubuhnya dipaku ke batu. Dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Semakin dia berjuang, semakin menyakitkan. Seolah-olah Ye Yuan tidak melakukan apa-apa, menatap Wan Zhen dan berkata sambil tersenyum, kamu tahu bahwa tidak mungkin aku tidak datang. Lebih jauh lagi, bahkan jika Pang Zhen tidak mengatakannya, saya juga akan segera tahu. Mereka menetapkan skema yang sangat besar, bukankah itu untuk memberi tahu saya? Petik 2. Sambil berbicara, ujung jarinya menunjuk lagi. Pisau lain merobek udara dan menancap ke tubuh Lin Huan. Ah! Ini membunuhku. Aku akan mati. Ye Yuan, aku mohon, lepaskan aku. Lin Huan tidak memiliki keberanian Wan Zhen. Dengan dua pisau memasuki tubuh, dia hampir pingsan. Rasa sakit yang masuk ke dalam sumsum itu membuatnya lebih memilih untuk bunuh diri. Dia tidak peduli lagi, dia ingin meminta belas kasihan Ye Yuan. Ye Yuan mengabaikannya dan sebaliknya, menunjuk dengan ujung jarinya lagi. Pisau lain. Lin Huan merasa seolah-olah ada 10.000 semut yang melahap tubuhnya. Rasa sakit semacam itu hanya membuat orang tidak bisa berdoa untuk kehidupan, atau memohon kematian. Dia tahu bahwa pisau penggerogokan tulang penghancur sangat menyakitkan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar menyiksa sampai tingkat seperti itu. Ketika pembangkit tenaga listrik di seluruh gunung melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka menarik napas dingin. Mereka menyaksikan sisi berdarah dingin Ye Yuan. Ye Yuan saat ini memberi mereka perasaan menggigil tanpa kedinginan. Menghadapi mereka yang menyakiti teman-temannya, dia akan membalasnya 2 kali lipat. Selain itu, sebagai penguasa jalur alkimia, pisaunya jauh lebih tepat daripada milik Lin Huan. Dia tahu di mana harus memukul untuk membuatnya lebih menyakitkan. Ye Yuan membantu Wan Zhen turun dan menyerahkannya kepada Pang Zhen. Kemudian dia memberikan pil obat sambil lalu dan berkata, berikan ini padanya, kamu jaga dia. Saat dia berkata, dia berbalik untuk melihat imam besar leluhur suci yang bertarung di langit dan berteriak, berhenti bertarung. Turun dan selamatkan orang. Ketika imam besar leluhur suci mendengar itu, dia buru-buru mundur dari medan perang dan melolong. Leluhur api juga tidak mengejar. Tujuan mereka adalah Ye Yuan. Imam besar leluhur suci tidak penting. Ye Yuan datang. Jadi dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan Wing. Ketika imam besar leluhur suci turun untuk melihat Ye Yuan, ekspresinya sangat jelek dan dia berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu datang? Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah skema yang menargetkan Anda? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu, tetapi kamu tahu bahwa aku tidak mungkin melihat mereka mati untukku. Imam besar leluhur suci mengerutkan kening dan berkata, tetapi apakah Anda pikir dengan datang, mereka akan membiarkan mereka pergi? Mereka masih akan menggunakan orang-orang ini untuk mengancammu. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, mereka tidak akan. Imam besar leluhur suci terkejut, tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Ah! Ada teriakan lain, Ye Yuan mengirimkan pisau lain sambil berbicara. Bab 2462, Leluhur Dao memakan debu. Melihat keadaan menyedihkan Lin Huan, sudut mulut imam besar leluhur suci berkedut sedikit. Ini hanya 4 pisau, dan Lin Huan sudah terluka sampai ekspresinya berkerut. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Wan Zhen sama sekali. Harus diketahui, Wan Zhen ditikam dengan puluhan pisau sebelumnya, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Biasa, kamu juga terlalu meremehkan ketidakberdayaan orang-orang ini. Imam besar leluhur suci berkata dengan mendengus dingin. Sebelumnya, dia menghormati pembangkit tenaga listrik Dao Ancestor dari lubuk hatinya juga. Yang kuat selalu layak dihormati. Namun, sejak dia ditipu untuk memurnikan pil, persepsinya tentang 9 leluhur Dao yang hebat sudah turun ke titik beku. Ah, aku akan mati. Ye Yuan, aku mohon, bunuh aku. Aku tidak tahan lagi. Lin Huan ditusuk pisau lagi, berteriak sedih. Ye Yuan mengabaikannya dan melanjutkan, mereka tidak akan melakukannya. Lin Chaotian akan tahu konsekuensi memprovokasi saya. Alis imam besar leluhur suci sedikit berkerut, dan dia berkata, aku tahu bahwa mereka tidak dapat menangkapmu, tetapi kamu saat ini ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka? Astaga, Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang dan memberikan pisau lain,
lalu berkata sambil tersenyum, saya memang ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, tetapi mereka akan berhati-hati dalam mengambil tindakan. Tidak perlu menggunakan mata seperti ini untuk melihatku. Anda hanya menonton di samping. Hari ini, saya akan mengundang Anda untuk menonton pertunjukan yang bagus. Oh, benar, perlakukan Wan Zhen. Dia hanya memiliki nafas yang tersisa. Pil obat yang saya bawa tidak cukup kuat. Jadi, Anda melakukannya. Petik 2. Astaga, pisau lain. Ketika semua orang melihat Ye Yuan menyiksa Lin Huan sampai dia dibawa pergi dan ingin mati sambil berbicara dengan riang, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Niat membunuh dingin yang menusuk semacam itu, mereka merasakannya. Ye Yuan tiba di depan Lin Huan dan berkata dengan senyum gembira, kamu sudah ingin mencari kematian. Itu hanya 7 pisau, apa yang kamu berikan kepada Wan Zhen, aku juga tidak akan mengembalikan kepadamu 2 kali lipat, kamu hanya perlu mengambil semuanya sesuai dengan tagihan. Petik 2. Seperti yang dia katakan, itu adalah pisau lain yang menusuk Lin Huan. Lin Huan terluka sampai dia terengah-engah dan tidak bisa berbicara. Dia belum pernah mengalami rasa seperti ini sebelumnya. Dengan statusnya, siapa yang berani membiarkannya mengalaminya? Saat berbicara, ada riak di kehampaan. Aura yang kuat muncul di garis pandang semua orang. Justru kehidupan leluhur Dao, Lin Chaotian. Ketika dia melihat keadaan menyedihkan Lin Huan, dia mengerutkan kening dan berkata, Ye Yuan, cukup. Ye Yuan menatapnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, cukup. Lin Chaotian, menurutmu dengan siapa kamu berbicara? Lin Chaotian tersenyum dingin dan berkata, mengapa? Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah Sein Azure itu? Anda mengkhianati umat manusia. Jadi kami 9 leluhur Dao yang hebat telah bersama-sama setuju untuk mengambil kembali gelar Sein Azure Anda. Mengapa leluhur ini tidak dapat berbicara kepada Anda seperti ini? Petik 2. Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata dengan senyum tipis, Sein Azure. Apa menurutmu aku akan peduli dengan reputasi kosong semacam ini? Lin Chaotian berkata dengan nada menghina, karena kamu mengabaikan gelar Sein Azure, bisakah leluhur ini sebagai leluhur Dao nomor 1, masih takut padamu? Selain itu, orang-orang di sekitar Anda semua terlibat dalam pengkhianatan Anda terhadap umat manusia. Anda berani bertindak liar di Origin Enlightened Mountain saya. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa hakku untuk berbicara denganmu seperti ini. Astaga, dalam sekejap mata, sosok Ye Yuan menghilang. Menghilang bersamanya juga Lin Huan. Ekspresi Lin Chaotian berubah, segera memiliki firasat-firasat. Beberapa sosok langsung meledak menjadi awan kabut darah, sekarat sampai tidak ada ampas yang tersisa. Salah satunya adalah Lin Lang. Ada juga beberapa Deva Third Blades yang mati bersama mereka. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat sosok itu dengan wajah terkejut. Ini, siapa yang menahan diri untuk tidak mengambil tindakan karena takut akan implikasinya? Sisi Lin Chaotian belum membunuh siapapun dan Ye Yuan benar-benar sudah melakukan pembunuhan. Wajah Lin Chaotian berubah muram dan dia berkata dengan marah, Ye Yuan. Apakah Anda benar-benar menganggapnya sebagai leluhur ini tidak berani membunuh orang? Petik 2. Ye Yuan mengabaikannya. Sosoknya bergerak dan benar-benar menghilang dari tempatnya semula. Segera, Lin Chaotian merasakan aura Ye Yuan. Dia sebenarnya menuju ke arah wilayah tengah Origin Enlightened Mountain. Murid Lin Chaotian mengerut. Puncak gunung itu adalah tempat di mana Deva Fifth Blade berada. Orang ini adalah cucunya bernama Lin Xiu. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Lin Huan. Orang ini sebenarnya akan membunuh Deva Fifth Blade. Kecepatan Lin Chaotian sangat cepat. Tapi sayangnya, dia tidak secepat teleportasi Ye Yuan. Ye Yuan sudah mengibaskannya hanya dalam sekejap mata. Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan kaget, sudah berapa lama? Orang ini menjadi jauh lebih kuat lagi. Lin Chaotian tidak berani berlama-lama, sosoknya segera berkedip, bolak-balik ke dalam kehampaan dan mengejar. Ye Yuan tidak menyembunyikan jejaknya sedikit pun. Aura yang sangat kuat menuju Understanding Peak. Lin Xiu saat ini sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat mengalir deras, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Namun, dia tidak memperhatikannya. Tampilan aura ini juga seperti seseorang yang baru memasuki Deva Fourth Blade, jauh lebih buruk darinya. Itu hanya untuk melihatnya melangkah keluar, sudah bertemu Ye Yuan. Siapa yang datang?
Untuk berani tidak terkendali di Origin Enlightened Bodhidharma, apakah Anda mencari kematian? Alis Lin Xiu berkerut, sudah menyerang dengan pedang. Kecepatan Ye Yuan sangat cepat, pedang ruang waktu sudah ada di tangan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangkat tangannya, itu adalah pedang. Mencari kematian. Lin Xiu mendengus dingin, sudah benar-benar marah, mendesak teknik bela dirinya secara ekstrim. Awalnya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tetapi segera, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pedang milik Ye Yuan ini memiliki momentum yang tak terhentikan. Mencapai batas Ye Yuan, dia sudah mencapai ranah kembali ke kesederhanaan aslinya. Datang dan pergi, itu adalah satu pedang. Astaga! Kedua sosok itu berpotongan dan lewat, hanya dalam sekejap. Ye Yuan tidak berhenti, sosoknya menghilang lagi, sudah menuju ke gunung lain dengan cara yang mengancam. Ada lagi Deva Fifth Blight. Deva Fifth Blight sangat langka di dunia luar. Tetapi bagi seorang Bodhidharma yang telah ada selama 10 miliar tahun, akumulasi mereka secara alami luar biasa. Keilahian asal kekacauan Ye Yuan berkomunikasi dengan langit dan bumi. Setiap pembangkit tenaga listrik di sini tidak bisa lepas dari mata dan telinganya. Sosok Lin Xiu masih berhenti di udara seolah ketakutan konyol. Tapi saat itu, Lin Chaotian baru saja tiba. Dia melihat Lin Xiu dan ekspresinya berubah liar. Lin Xiu sudah tanpa kekuatan hidup. Pedang Ye Yuan terlalu cepat, sehingga Lin Xiu masih mempertahankan postur aslinya bahkan setelah dia mati. Retakan. Artefak Dao di tangan Lin Xiu langsung patah menjadi dua. Setengah dari itu masih digenggam di tangannya. Kemudian kepalanya terlepas dengan lembut, mayatnya jatuh dengan lembut. Ternyata Lin Xiu sebenarnya sudah dipenggal. Hati Lin Chaotian bergetar hebat. Situasi seperti apa ini? Membunuh Deva Fifth Blight dengan satu pedang. Orang harus tahu, Deva Fifth Blight setelah mencapai puncak, dan mereka hanya selangkah lagi dari Dao leluhur. Bahkan jika Lin Xiu bukan Deva Fifth Blight teratas, dia juga bukan seseorang yang bisa dibunuh dengan satu pedang. Bagaimana kekuatan Ye Yuan bisa begitu hebat? Tiba-tiba, dia agak mengerti apa arti kata-kata yang Ye Yuan katakan. Dan saat dia linglung, sosok Ye Yuan sudah terbang menjauh dari gunung itu. Dia menuju gunung ketiga. Deva Fifth Blight lainnya mati. Lin Chaotian benar-benar tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya saat ini. Dia, leluhur Dao, hanya bisa mengikuti di belakang Ye Yuan dan memakan debu. Terakhir kali dia pergi, Ye Yuan sangat kuat tapi jelas tidak kuat sampai tingkat seperti itu. Sekarang, dia sebenarnya bisa dengan mudah membunuh Deva Fifth Blights. Tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah, dan dia berkata dengan cemas dan marah, cukup. Ye Yuan, leluhur ini mengakui bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan saya. Bab 2463, Anda tidak akan. Anda juga tidak akan berani. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sebuah pedang melayang, Deva Fifth Blight keluarga Lin ketiga menghabisinya begitu saja. Ye Yuan benar-benar mengabaikan teriakan Lin Chaotian. Dia membunuh orang ketiga sebelum akhirnya berhenti. Dalam waktu singkat 20 napas, keluarga Lin memiliki 3 pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight sekarat berturut-turut. Pembangkit tenaga listrik yang datang untuk menonton pertunjukan semuanya terpaku. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Ye Yuan sampai mereka merasa sulit bernapas. Satu orang, satu pedang, memaksa leluhur Dao nomor 1 untuk menyerah. Prestasi pertempuran ini hanya membuat orang putus asa. S sangat kuat. Satu pedang langsung membunuh Deva Fifth Blights. Di dunia ini, selain leluhur Dao, mungkin tidak ada orang yang bisa melakukannya, kan? Dari Ye Yuan meninggalkan Origin Enlightened Mountain terakhir kali sampai sekarang, itu hanya beberapa tahun. Kekuatannya benar-benar tumbuh sedemikian rupa, benar-benar menakutkan. Petik 2. Semakin jauh berkultivasi, semakin sulit untuk menyeret kaki mereka. Tetapi mengapa saya merasa bahwa semakin jauh dia pergi, semakin cepat dia melakukannya. Petik 2. Mereka mengagumi bakat Ye Yuan. Itu hanya bisa digambarkan menggunakan istilah mengerikan. Hanya ketika dia melihat Ye Yuan berhenti, Lin Chaotian menghela nafas lega. Jika Ye Yuan terus membunuh seperti ini, keluarga Linnya kemungkinan akan menjadi dirinya sendiri, bibit tunggal. Meskipun orang-orang ini semua adalah keturunannya, Lin Chaotian sebenarnya tidak peduli dengan mereka. Pola pikirnya sudah berbeda dari orang-orang ini. Jika keturunannya ini meninggal, barulah melahirkan lagi.
Apa yang dia takuti adalah kekuatan Ye Yuan. Ye Yuan yang sekarang sudah memiliki modal untuk mengancamnya. Meskipun dia bisa menggunakan white light hidup mereka untuk mengancam Ye Yuan, jika dia benar-benar menekan Ye Yuan ke sudut, Ye Yuan mungkin lari dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Tak lama, bahkan mungkin dia, leluhur Dao ini, tidak akan menjadi tandingan Ye Yuan lagi. Inilah yang paling dia takuti. Pada saat ini, dia juga akhirnya mengerti dasar apa yang harus berani Ye Yuan datang. Untungnya, dia masih memiliki banyak chip di tangan. Dia tahu bahwa dengan temperamen Ye Yuan, dia pasti tidak akan meninggalkan orang-orang itu sendirian. Ye Yuan, kamu juga, Lin Chaotian baru saja akan mencaci maki Ye Yuan, tapi dia dihentikan oleh Ye Yuan dengan gerakan tangan. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan dengan santai melemparkan Lin Huan ke tanah. Puci, pisau lain. Aku belum menyelesaikannya sekarang. Setelah orang ini menghembuskan nafas terakhirnya, kita akan bicara lagi, kata Ye Yuan bahkan tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada leluhur Dao di matanya sama sekali. Lin Chaotian berkata dengan marah, kamu sudah membunuh 3 Deva Fifth Blades dari keluarga Linku. Kamu masih berani membunuh orang di depan wajahku. Lepaskan Lin Huan. Kalau tidak, orang-orangmu juga akan mati. Petik 2. Ye Yuan menoleh untuk meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, kamu tidak akan. Kamu juga tidak berani. Ketika Lin Chaotian mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Orang ini benar-benar melihat semuanya. Dia tidak perlu takut. Membunuh orang tidak ada gunanya selain membuat marah Ye Yuan. Matanya sangat gelap, kedua matanya hampir mencongkel daging dari Ye Yuan. Tapi Ye Yuan mengabaikan tatapan membunuhnya dan terus menyiksa Lin Huan. Seluruh gunung itu sunyi senyap. Hanya teriakan Lin Huan seperti babi yang disembelih menyebar ke seluruh hutan belantara. Dia baik memohon belas kasihan, atau meratap pahit, atau terjaga, atau pingsan. Secara keseluruhan, proses ini sangat menyakitkan. Hehe, teknik yang mulia benar-benar luar biasa. Orang ini pantas mati. Apakah Anda merasa puas, Saudara Wan? Pang Zhen berkata dengan ekspresi bersemangat. Setelah Wan Zhen dirawat oleh imam besar leluhur suci, kulitnya sudah menjadi jauh lebih baik. Sebuah pembangkit tenaga listrik pil Dao mengambil tindakan, apakah itu dari jenis yang umum? Mendengar pertanyaan Pang Zhen, Wan Zhen juga mengangguk dan berkata sambil tersenyum, orang ini memang pantas mati. Para pahlawan yang mati dengan menyedihkan di medan perang, menjadi benar-benar tidak berharga ketika keluar dari mulutnya. Sungguh ironi. Pang Zhen mengangguk dan berkata, jika babi-babi ini mengudara di belakang, lupakan saja. Kami melewati api dan air. Apa yang kami tukar adalah mereka meremehkannya. Tetap yang mulia yang mengesankan. Benar-benar memuaskan. Wan Zhen menatapnya seperti melihat orang bodoh dan tiba-tiba berkata dengan marah, kamu babi. Siapa yang menyuruhmu memberitahu yang mulia? Pang Zhen terkejut dan berkata, ada apa? Bukankah bagus seperti ini? Kehidupan leluhur Dao tidak bisa melakukan apapun untuk yang mulia sama sekali. Petik 2. Wan Zhen ingin memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Pang Zhen memiliki keberanian dan kekuatan yang berlebihan tetapi kurang dalam kecerdasan. Dia tidak tahu apa arti Ye Yuan muncul di sini. Wan Zhen memiliki ekspresi kecewa saat dia menggertakkan giginya dan berkata, dasar babi bodoh. Semakin kuat yang mulia, semakin berbahaya datang ke sini. Apakah Anda pikir Lin Chaotian akan membiarkannya pergi? Moralitas tinggi yang mulia mencapai awan, dia pasti tidak akan melihat orang-orang di sekitarnya mati untuknya. Sekarang, yang mulia menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Lin Chaotian pasti tidak akan puas dengan apapun selain kehancurannya. Kamu, menghela nafas. Petik 2. Ekspresi imam besar leluhur suci juga serius saat dia berkata, sebelumnya, mereka mendambakan rahasia pada Ye Yuan, tapi sekarang, itu berbeda. Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk mengancam mereka. Jadi mereka tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi. Lebih jauh lagi, dengan karakter Ye Yuan, kemungkinan besar, dia lebih baik mati daripada membiarkan sesuatu terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Kulit Pang Zhen menjadi semakin pucat, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia juga tidak menyangka konsekuensinya akan begitu parah. Ini, lalu apa yang harus saya lakukan? Pang Zhen panik. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ambillah selangkah demi selangkah. Wan Zhen berkata tanpa daya. Dia tahu tentang temperamen Ye Yuan. Sejak dia datang,
bahkan Kaisar Langit pun tidak akan bisa membujuknya. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Lin Huan akhirnya berhenti bergerak. Ye Yuan menepuk tangannya dan menoleh ke Lin Chaotian dan berkata, "Baiklah, kita bisa bicara." Sudut mulut Lin Chaotian berkedut sedikit dan dia berkata dengan suara serius, "Pergi ke Origin Enlightened Hall, mereka semua menunggumu." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apa yang tidak bisa didiskusikan di depan semua orang? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya adalah pengkhianat umat manusia? Sekarang, bukankah seharusnya kamu melakukan eksekusi terhadapku di tempat di depan semua orang?" "Baiklah, saya ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan sekarang dan tidak akan melawan." Lin Chaotian merasakan segudang kata-kata kotor melintas di benaknya, tetapi dia menekan amarahnya dan berkata, "Bocah, jangan meraih 1 yard setelah mengambil 1 inci pun." Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Mencapai 1 yard setelah mengambil 1 inci sepertinya kamu, kan? Saya ingin melihat orang-orang saya. Jika mereka kehilangan sehelai rambut, aku akan mengubah 9 bodhidharma leluhur Daomu menjadi lautan darah." Berbicara sampai akhir, Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh lagi. Jika sebelumnya, semua orang secara alami akan menertawakannya. Tapi sekarang, tidak ada yang memperlakukannya seperti sedang bercanda. Dia benar-benar akan membunuh orang. Sudut mulut Lin Chaotian berkedut lagi dan dia berkata, "Kamu yakinlah nenek moyang ini tidak melakukan apapun pada mereka? Ayo, laki-laki, bawa orang-orang ke Origin Enlightened Hall." Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, "Sekarang, bisakah kita pergi?" Ye Yuan berkata kepada imam besar leluhur suci, setelah cahaya putih mereka semua keluar, "Kamu bawa mereka pergi." Wajah ketiga orang itu berubah, semua nada yang tajam. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak akan bisa keluar lagi. Lin Chaotian tidak akan memberinya kesempatan ini. Ye Yuan mengikuti Lin Chaotian ke Origin Enlightened Hall, tetapi dunia luar menjadi gempar. Beberapa kata terakhir di belakang, Ye Yuan tidak sengaja mengejek Lin Chaotian, tapi dia sengaja melakukannya. Itu demi memberitahu semua orang tentang wajah asli 9 leluhur Dao. Arti dari kata-kata ini sangat dalam. Bagaimana mungkin orang pintar tidak mengerti bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi? Karena itu adalah masalah besar yang menyangkut umat manusia, mengapa tidak berbicara di depan semua orang? Selain itu, apa lagi yang bisa dibicarakan? Bunuh saja dan selesaikan. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi.